Oke kawan-kawan, kita lanjutkan di sini soal berikutnya yaitu nomor 91. Rapat penghitungan suara dimulai pukul A. 12.00 waktu setempat, B. 13.00 waktu setempat, C. 14.00 waktu setempat, D. Jika semua pemilih sudah hadir menggunakan hak suaranya. Jawaban yang benar adalah B. 13.00 waktu setempat. Kita beralih ke soal berikutnya. Nomor 92. Pembuatan TPS harus selesai paling lambat A. 1 hari sebelum pemungutan suara, B. 2 hari sebelum pemungutan suara, C. 3 hari sebelum pemungutan suara, D. 6 jam sebelum pemungutan suara. Jawaban yang benar adalah A. 1 hari sebelum pemungutan suara. Kita beralih ke soal berikutnya. Nomor 93. Salah satu contoh TPS ramah disabilitas adalah A. Membuat TPS berundak, B. Membuat TPS yang pintu masuknya tidak bisa untuk masuk pengguna kursi roda, C. Membuat TPS yang tidak berundak, D. Membuat TPS yang meja bilik suaranya tidak berlubang. Jawaban yang benar adalah C. Membuat TPS yang tidak berundak. Kita beralih ke soal berikutnya. Nomor 94. KPPS wajib menyampaikan surat pemberitahuan memilih atau undangan paling lambat A. 2 hari sebelum pemungutan suara, B. 1 hari sebelum pemungutan suara, C. 3 hari sebelum pemungutan suara, D. 7 hari sebelum pemungutan suara. Jawaban yang benar adalah C. 3 hari sebelum pemungutan suara. Kita beralih ke soal berikutnya. Nomor 95. Hal-hal yang tercantum dalam surat pemberitahuan memilih adalah A. Nama dan alamat, B. Nama, NIK, alamat, C. Nama, NIK, jenis kelamin, nomor urut DPT, D. Nama, NIK, jenis kelamin, tanggal lahir, alamat. Jawaban yang benar adalah C. Nama, NIK, jenis kelamin, nomor urut DPT. Kita beralih ke soal berikutnya. Nomor 96. Pada pukul berapa pemilih yang menggunakan KTP atau surat keterangan dapat menggunakan hak pilihnya? A. 12.00, B. 13.00, C. 11.00, D. Mulai pukul 07.00. Jawaban yang benar adalah A. Pukul 12.00. Kita beralih ke soal berikutnya. Nomor 97. Penandaan pemilih yang telah menggunakan hak pilihnya dengan cara A. Mencelupkan salah satu jari ke tinta, B. Mencelupkan tangan ke tinta, C. Diberi tanda khusus oleh ketua KPPS, D. Ditandai oleh petugas KPPS. Jawaban yang benar adalah A. Mencelupkan salah satu jari ke tinta. Kita beralih ke soal berikutnya. Nomor 98. Berapa jumlah saksi parpol yang dapat ditugaskan di tiap TPS? A. 1 orang,
B. 3 orang, C. 2 orang dan hanya 1 orang dapat berada di dalam TPS, D. 4 orang. Jawaban yang benar adalah C. 2 orang dan hanya 1 orang dapat berada di dalam TPS. Kita beralih ke soal berikutnya. Nomor 99. Kapan PPS harus meneruskan kotak suara berisi hasil rekapitulasi penghitungan suara di TPS pada PPK? A. 1 hari sesudah pemungutan suara. B. 2 hari sesudah pemungutan suara. C. Pada hari yang sama setelah proses penghitungan suara selesai. D. Setelah pemungutan suara selesai. Jawaban yang benar adalah C. Pada hari yang sama setelah proses penghitungan suara selesai. Kita beralih ke soal berikutnya. Nomor 100. Permohonan perselisihan hasil pemilu harus diajukan paling lambat berapa hari setelah KPU mengumumkan hasil pemilu? A. 1 kali 24 jam. B. 2 kali 24 jam. C. 3 kali 24 jam. D. 7 kali 24 jam. Jawaban yang benar adalah C. 3 kali 24 jam. Kita beralih ke soal berikutnya. Nomor 101. Calon anggota DPD yang akan mendaftar di provinsi dengan jumlah DPT pada pemilu sebelumnya sebanyak 900.000 orang harus mendapatkan dukungan sebanyak A. Minimal 500 dukungan. B. Minimal 1000 dukungan. C. Minimal 1200 dukungan. D. Minimal 1500 dukungan. Jawaban yang benar adalah B. Minimal 1000 dukungan. Kita beralih ke soal berikutnya. Nomor 102. Dukungan kepada calon anggota DPD dibuktikan dengan A. Surat dukungan. B. Fotokopi KTP. C. Surat dukungan dan fotokopi KTP. D. Tanda tangan. Jawaban yang benar adalah C. Surat dukungan dan fotokopi KTP. Kita beralih ke soal berikutnya. Nomor 103. Apa saja yang tercantum dalam surat suara pemilihan presiden dan wakil presiden? A. Nomor urut, foto, visi, dan misi. B. Nomor urut dan foto. C. Nomor urut, foto, dan nama. D. Nomor urut, nama, foto, dan gambar partai politik pengusung. Jawaban yang benar adalah D. Nomor urut, nama, foto, dan gambar partai politik pengusung. Mungkin itu saja untuk video saya kali ini. Terima kasih untuk yang sudah menonton. Silakan yang belum subscribe terlebih dahulu dan jangan lupa untuk nyalakan loncengnya. Akhir kata, wallahul muwaffiq illa qawmin thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.